nilai-nilai Ramadan itu kan ada nilai kejujuran. Ya, dalam prinsip pemilu juga itu kan ada penyelenggara pemilu itu jujur kan, jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi. Nah, dikaitkan dengan momentum Ramadan ini maka sangat relevan, ya. Ramadan ini kan membakar apa? Membakar jiwa egois kita, kebohongan kita. Maka dalam proses demokrasi, dalam proses non tahapan ini, kita mulai melatih diri kita untuk jujur alias tidak berbohong, untuk tetap menjaga integritas kita, sehingga apa nanti begitu ada tahapan budaya jujur, budaya integritas itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dalam podcast edisi Ramadan bersama Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di momentum Ramadan yang penuh dengan penguatan amanah dan pengendalian diri, kita akan membahas tema terkait dengan Ramadan menguatkan ikhtiar pencegahan melalui partisipasi umat. Yakni dalam rangka sebuah refleksi bahwa pencegahan pelanggaran adalah kerja bersama dan berkelanjutan. Telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita, yakni pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Hasan Basri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Semoga puasa kita pada hari ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baiklah, Bapak, Ibu sekalian, para sahabat Bawaslu. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak narasumber terkait dengan tema yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagaimana kabarnya dulu ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, di Ramadan ini mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan ibadah dengan penuh rasa nyaman, aman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Bawaslu, kita akan langsung bertanya kepada Bapak narasumber kita terkait dengan demokrasi dan bagaimana strategi pencegahan dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif. Dan yang pertama kita akan berbicara terkait dengan Ramadan dan penguatan budaya pencegahan. Kalau kita lihat, Pak, saat ini kita tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Dalam momentum Ramadan yang syarat dengan nilai kejujuran, nilai amanah, dan pengendalian diri, bagaimana Bapak memaknai pentingnya membangun sebuah budaya pencegahan dalam rangka mencegah sebuah pelanggaran pemilu secara berkelanjutan tanpa harus menunggu tahapan dimulai. Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang pemilu, itu adalah bagian terpenting dari proses yang disebut dengan demokrasi. Nah, demokrasi kalau dimaknai demokrasi itu kan sederhananya itu kan adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memiliki mandat tertinggi dalam seluruh proses demokratisasi di Republik yang kita cintai ini. Nah, salah satu instrumen ya, dalam proses demokrasi yang sehat itu atau yang berintegritas, salah satu tools yang digunakan itu melalui proses pemilu. Nah, dengan adanya pemilu maupun pilkada, maka pasti kalau baca di Undang-Undang 7 itu kan syarat adanya pemilu itu harus ada peserta pemilu, ya kan? Ada pemilih dan ada penyelenggaranya. Yaitu salah satunya adalah Bawaslu itu kalau adanya tahapan pemilu atau tahapan pilkada. Nah, pertanyaannya tadi menarik. Sekarang
bukan tahapan Pemilu pemilu maupun pilkada. Atau yang lebih sederhananya itu ada dalam proses non tahapan. Ya, Nah, kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh Bawaslu dikaitkan dengan momentum bulan bulan Ramadan. Ramadan. Nah, kalau kita memahami Ramadan ini kan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kesucian. Kemudian nilai-nilai Ramadan itu kan ada nilai kejujuran, ya di situ. Misal dalam puasa ini kan Ya. kita benar-benar diuji kita punya kejujuran karena nilai ibadah yang tidak bisa yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan. itu kan adalah ibadah puasa itu. Kalau sholat kan ada gerakan yang kita lihat. Zakat kan ada bentuk barang yang harus dikeluarkan. Ya. Haji harus kita berangkat ke tanah suci Mekah. Tapi kalau puasa Baunya nggak ada. saja. Nggak ada yang tahu bahwa siang ini siapa yang akan makan misalnya. Ya. Minum kan nggak tahu, si berhasil makan. Dibutuhkanlah kejujuran terhadap diri sendiri. Nah, dalam prinsip pemilu juga itu kan ada penyelenggara pemilu itu jujur kan. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi. Nah, dikaitan dengan momentum Ramadan ini maka sangat relevan. Ya, Ramadan ini kan membakar apa? Membakar jiwa egois kita, kebohongan kita. Maka dalam proses demokrasi, dalam proses non tahapan ini kita mulai melatih diri kita untuk jujur alias tidak berbohong, untuk tetap menjaga integritas kita, sehingga apa nanti begitu ada tahapan budaya jujur, budaya integritas itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau baca di mandat undang-undang itu di non tahapan ini itu salah satu yang wajib dilaksanakan atau dikerjakan oleh Bawaslu itu adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Itu amanat undang-undang. Karena memang dari dulu ya syarat orang bisa memilih kan harus terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang kemudian yang berikutnya kalau kita melihat ya berdasarkan SE atau SI yang dikeluarkan Bawaslu RI dalam tahapan atau non tahapan ini kita melakukan yang namanya kegiatan konsolidasi demokrasi, ya kan? Kita bekerja, turun ke masyarakat, menyampaikan apa-apa yang boleh dalam kita berdemokrasi, apa-apa yang tidak boleh. Misalnya kita di Bawaslu NTB kita bikin program yang namanya Bawaslu mengajar kalau di sekolah. Kemudian kita kalau di kampung bikin laboratorium pengawasan. Kemudian nanti kita akan bekerja sama dengan Kementerian Agama tentang Bawaslu berkhutbah. Ini semua untuk apa? Dalam rangka membangkitkan atau merefresh, menggairahkan kesadaran publik bahwa kerja-kerja penguatan demokrasi itu tidak hanya menjadi kerjanya pengawas pemilu atau penyelenggara pemilu, tapi merupakan kerja-kerja bersama, kerja gotong royong. Ya, maka butuh pelibatan masyarakat. Kira-kira itu beberapa hal yang bisa dikerjakan atau yang sedang dikerjakan oleh Bawaslu di non tahapan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, tadi sudah dijelaskan terkait dengan nilai-nilai apa saja yang bisa kita internalisasikan nanti pasca selesai kita menjalani ibadah puasa ini begitu berhadapan langsung dengan tahapan pemilu maupun pemilihan. Namun dari sekian tadi yang disebut kegiatan-kegiatan Bawaslu seperti Bawaslu mengajar, kemudian Bawaslu yang ke kampus, ini kan berkelanjutan. Nah, untuk menjaga integritas demokrasi tentunya, dan tapi yang perlu saya tanyakan ini bagaimana efektivitasnya dalam membangun kesadaran publik dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu tersebut. Jadi begini, kalau cara mengukur efektivitas itu kan harus berdasarkan survei ya, minimal ya. Tetapi saya sedikit memberikan gambaran begini. Setiap kegiatan atau setiap event atau setiap ajakan untuk berbuat kebaikan memang agak berat ya untuk bisa diikuti oleh orang.
Kalau apalagi ini momen Ramadan ya, kita mengajak orang berbuat baik itu memang pekerjaan yang kelihatannya mudah tetapi sesungguhnya berat juga. Karena kita ingin mau menyadarkan orang, misalnya kita mau menyadarkan masyarakat untuk jangan politik uang, jangan politisasi sara, misalnya kan, Ya. ya kan, jangan menjual beli suara, misalnya kan proses kita mengajak orang kan, nah, kalau bahasa agamanya itu ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan gitu kan. Ya. Kan tapi kan tidak boleh kita misalnya pasrah terhadap kondisi yang ada saat ini. Maka apa yang kita lakukan atau kami lakukan, misalnya Bawaslu mengajar, Bawaslu berkhutbah, membangun laboratorium, adanya podcast termasuk ini, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar ya, memberikan pesan, message kepada kita sendiri selaku penyelenggara maupun kepada masyarakat agar di non tahapan ini nilai-nilai demokrasi itu ya yang tadi demokrasi ini kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tidak boleh ada yang namanya tekanan atau yang istilahnya zaman dulu itu otoritarian, tidak boleh ada yang namanya oligarki ya kan, semua orang ini bebas memilih siapa saja, tidak boleh ada tekanan. Misalnya dalam pemilu ASN itu harus netral, kepala daerah itu harus netral. Maka menuju ke tahapan itu, sebelum ke tahapan itu, maka kita masih melakukan gerakan pencegahan tadi. Nah, misalnya di NTB ini kita lagi merancang juga misalnya soal cerita ASN, apel-apelnya para ASN, misalnya kita sampaikan itu bahaya yang namanya netralitas. Dan menurut saya itu sangat efektif sebelum adanya tahapan Pemilu. Karena kalau begitu sudah ada tahapan pemilu, Kita sudah perang. Jadi dalam hukum itu kan, hukum negara itu tahu atau tidak tahu, disosialisasi atau tidak disosialisasi, dianggap tahu. Nah, kalau dalam perspektif agama itu kan, marwa aminkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, ya. Apabila engkau melihat kemungkaran, ya, maka lakukanlah dengan fa illam yastati', pertama dengan tangan, kemudian dengan lisanmu, nah yang ketiga dengan diam dengan selemah-lemahnya iman. Nah, dalam proses kita mengajak orang berbuat baik ini, ketika ada yang pelanggaran pertama mulai dari tangan apa kekuasaan kita kan, makanya kita surat himbauan misalnya kepada instansi terkait, kayak tadi pemudahan daftar diri kita himbauannya kepada KPU, kemudian kita bagikan buku-buku khutbah misalnya, itu kan tangan kita. Kemudian bisa kita turun, Bawaslu mengajar, ya kan? Sekolah. Nah yang terakhir, tapi kalau kita diam aja, nah itu yang selama-lamanya umat kita dalam melakukan pencegahan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Ini semua dilakukan sekali lagi sebagai ikhtiar untuk meminimalisir dugaan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses pada pemilu maupun pilkada selanjutnya. Kalau saya sederhana di gambaran ini ibarat pesta demokrasi itu kan, kita akan kalau dalam terminologi saya itu kan pemilu maupun pilkada itu kan konflik yang dikanalisasi, ya. Berpeluang terjadi konflik karena apa? Ada peserta pemilu, ada pemilih di situ. Kalau kita membaca indeks kerawanan pemilu dan pilkada itu kan sangat keras yang namanya benturan peserta dengan peserta dengan pemilih, peserta dengan penyelenggara. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus sekali lagi ya kita sampaikan kepada publik bahwa ini tidak boleh terjadi pada saat pemilu maupun pada saat pilkada. Ingat, terutama kita penyelenggara, kita ini kan bukan di dalam tahapan ini, kita ini bukan pekerja demokrasi. Kita ini pejuang demokrasi, istilah saya itu mujahid demokrasi. Artinya kalau ada maupun tahapan atau tidak ada tahapan, penguatan nilai demokrasi itu harus tetap terjaga. Kira seperti itu. Artinya efektivitas apa yang pernah dilaksanakan oleh Bawaslu itu baru benar-benar kita tahu sejauh mana keefektifannya nanti pada saat tahapan sudah berlangsung. Betul, karena ini kan masih non-tahapan. Ya, karena jadi sekarang akan diuji nanti pada saat tahapan pemilu maupun
pilkada. Sejauh mana keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Bawaslu? Pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu adalah satu tarikan nafas yang tidak boleh dipisahkan. Ya, tidak juga mengukur, tidak juga kita bisa mengatakan bahwa kalau pelanggarannya tinggi, sengketanya tinggi, berarti pencegahannya Tidak berhasil. Tidak, kan? Karena kerja pencegahan itu kerja-kerja mengajak orang, Ikhtiar lah. iya, mengajak orang untuk tidak membuat nahi mungkar, kira-kira. Ya. Mengajak orang untuk tidak berbuat jahat dalam demokrasi, ya kan? Kalau apa yang dilihat dalam sejarah-sejarah para Nabawi itu, itu kan mereka itu kontinu, konsisten. Makanya saya itu selalu terpesan kepada diri saya dan kepada kita semuanya dalam mengerjakan kebaikan itu yang pertama yang harus dilihat itu adalah konsistensi, keistiqomahan. Sedikit, tapi dia istiqomah. Yang kedua, dimulai dengan diri kita dulu. Misalnya dari kita belajar politik secara kita harus nanti kita terhadap itu. Dimana kita mau menyapu sesuatu yang kotor, sementara sapu yang kita gunakan adalah sapu yang kotor. Dua hal ini harus ada pada diri kita. Maka insya Allah kalau itu masih kita lakukan, istiqomah kita lakukan, ya namanya mengajak orang kebaikan, insya Allah lah saya itu selalu aku yakin ya, semakin sering kita mengajak orang kebaikan. Saya kasih contoh misalnya, saya misalnya, atau mungkin pemirsa misalnya, punya akun media sosial misalnya Facebook, saya kebetulan ada dari Facebook ya. Itu kan kita punya teman itu maksimalkan 5.000 nih, ya kan? 5.000 kan nggak bisa. Nah anggaplah saya memposting di Facebook saya tentang bahaya politisasi sara. Saya tuliskan sudah ini, kalau secara ini sanksinya pasal ini, sanksi pidananya adalah ini. Anggaplah yang membaca teman saya itu, yang dari 5.000 itu, yang mau membaca cukup 10% aja, berarti 500 orang, ya kan? Yang mau membaca aja. Kemudian yang mau membaca dan memahami cukup aja 10%, berarti hanya 50 orang, ya. Kemudian yang levelnya ketiga, dia membaca, memahami dan mau melaksanakan, ambil ada 10%, berarti ada 5 orang. Berarti kan ada 5 orang yang kita mengajarkan kebaikan demokrasi. Maka saya yakin insya Allah itulah mungkin nanti ketika mungkin, ya kan, kita berpindah alam misalnya ya, dari alam nyata menjadi alam tidak nyata, menjadi dunia ikat akhirat misalnya. Kalau ditanya apa kebaikan yang pernah melakukan, oh ini saya telah mengajarkan orang untuk tidak melakukan politik uang dan politik seksual. Mana buktinya? Ada ini kira-kira di Facebook saya. Baik, terima kasih Pak. Itulah tadi sahabat Bawaslu terkait dengan tindakan-tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan efektivitasnya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya yang mungkin ini menjadi pertanyaan orang-orang di luar sana juga terkait dengan evaluasi kerawanan dan antisipasi ya. Berdasarkan pengalaman pengawasan sebelumnya di Nusa Tenggara Barat, pelanggaran apa yang dinilai paling rawan terjadi? Kemudian strategi antisipasi apa yang telah disiapkan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam rangka meminimalisir hal-hal tersebut untuk terjadi lagi di pemilu yang akan datang. Baik, terima kasih. Evaluasi itu saya menggunakan keadaan unsur ya, al-muhafazatu ala tadil sore wa akhzil jadidil aslah. Jadi kita mencoba mengevaluasi kira-kira atau apa titik rawan atau hal-hal yang sering terjadi, tren pelanggaran yang sering terjadi pada pemilu sebelumnya, ya, untuk kita menyusun strategi pengawasan atau strategi pencegahan pada pemilu yang akan datang. Nah, kalau kita membaca indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu Republik Indonesia itu kan ada beberapa indikator, beberapa
variabel. Nah, kalau wabil khusus di NTB ini, ya, kalau Indonesia dulu, itu kan tren pelanggaran itu soal money politik, soal politisasi Sarah. itu tren kan Ya. se-Indonesia. Nah, khusus di Nusa Tenggara Barat berdasarkan indeks kerawanan yang disampaikan oleh Bawaslu RI, selain politik uang, politisasi sara, ada yang lain soal Netralitas ASN. dan netralitas perangkat desa. Ya. Ya, itu menarik. Dan Kades banyak terlibat. ada kemudian netralitas penyelenggara dulu. Ya. Misalnya kemarin antara Lombok Barat, Lombok Tengah, kemudian terjadi di Kabupaten Bima pada proses pemilu. Jadi pelanggaran itu atau model pelanggaran itu saya berkeyakinan itu akan terjadi lagi nanti pemilu dan Pemilu yang akan datang. Cuma modusnya atau caranya yang mungkin berbeda. Kalau dulu misalnya orang misalnya bagi politik kan, orang paling ngasih uang dalam bentuk uang cash. Nah sekarang cash money bisa aja melalui cash money. Maka strateginya terhadap yang itu, maka kita harus juga punya aplikasi, harus punya kerjasama dengan PPATK. Bisa melakukan itu kan adalah tracking ya Republik Indonesia. Sehingga kita bisa tahu kan kira-kira calon ini kepala daerah atau calon legislatif ini, ya kan? Ini money politiknya itu dalam bentuk cash atau dalam bentuk transfer. Nah, itu bisa oleh Bawaslu RI. Nah, itulah modus atau menurut saya tren pelanggaran yang akan terjadi. Apa kira-kira langkah konkret misalnya pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama menurut saya adalah memperkuat soal regulasi. Nah, misalnya money politik. Orang bisa lewat transfer atau jangan-jangan uang kampanye itu adalah uang dari tindak pidana pencucian uang, bisa dari hasil korupsi, TPPU ya, narkoba misalnya. Selama ini kan tidak bisa Bawaslu masuk pada wilayah itu, ya kan? Nah, maka butuh regulasi yang menguatkan bahwa Bawaslu bisa melakukan itu. Atau misalnya soal audit dana kampanye misalnya. Nah, selama ini kan di kantor akuntan publik, ya kan? Kita misalnya Bawaslu hanya data, foto dan lain sebagainya, tidak bisa masuk sampai dalam hal yang sifatnya teknis. Maka regulasinya harus muaranya juga di KPU ya, bukan di Bawaslu. Tidak ada di Bawaslu, ada di KPU. Publik juga, apalagi publik ya. Bawaslu saja. Bisa mengakses apalagi publik. Makanya pertama strateginya itu, caranya itu adalah regulasinya itu diperkuat. Yang kedua, inovasi harus diperkuat oleh Bawaslu sendiri. Misalnya kita ya, Bawaslu mengajar, itu bagus tuh, Bawaslu mengubah, ya kan? Kemudian libatkan tokoh agama, ya kan, dosen, mahasiswa, untuk apa? Tadi mengajak orang sebenarnya untuk tidak melakukan money politik, misalnya supaya tidak terjadi. Orang penyelenggara itu adalah netral misalnya. Nah, di netralitas penyelenggara ini penting. Selama ini kan sanksi yang paling banyak itu sanksinya yang sifatnya etik. Belum ada yang sampai kepada sanksi pidana. Nah, mungkin harus dikasih semacam efek jerah, terutama di proses penghitungan dan mereka. Nah, itu yang saya pelajari itu kan teman-teman kita yang pengawas atau penyelenggara sendiri yang misalnya ad hoc, karena jabatannya mungkin cuma sementara, cuma sebulan. Tapi pada intinya begini, agar tren atau pelanggaran itu tidak terjadi, maka diperkuat proses pencegahan. Apa caranya? Pertama melakukan mitigasi, petarawan, dibuat petarawannya, kemudian juga melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Jadi Bawaslu itu sesuai dengan tagline-nya kan, bersama rakyat awasi pemilu, berkolaborasi dengan semua pihak. Nah, yang ketiga, peraturan tidak melakukan publikasi. Jadi kalau di Bawaslu itu kan tangan kanan bekerja, tangan kiri harus tahu
bila perlu kepala harus tahu, hati harus tahu. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan itu harus dipublikasikan, harus disampaikan kepada Publik. kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi sahabat Bawaslu terkait dengan apa saja tren pelanggaran yang pernah terjadi, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat. Kemudian selanjutnya Bapak, harapan konkret nih terhadap peran serta masyarakat, karena ini kaitannya dengan pengawasan partisipatif. Secara konkret nih, bentuk partisipasi seperti apa yang diharapkan oleh Bawaslu Nusa Tenggara Barat dari masyarakat ini, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, komunitas, dan apapun itu, artinya dalam rangka mendukung upaya pencegahan bahkan sebelum tahapan pemilu dimulai. Artinya mulai dari sekarang, jangan tunggu pemilu nanti baru mereka akan berpartisipasi. Baik, terima kasih ya. Jadi kebetulan ini bulan Ramadan, jadi mengajak orang dalam proses tadi ya, agar tidak melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Itu saya menggambarkan dalam puasa itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ya. Ada yang namanya puasa awal, ada yang namanya puasa Khawas. ada tingkatan puasa yang namanya khawasul khawas. Nah, kita ini tuh mau mengajak orang apa? Mengajak masyarakat, mengajak para tokoh, semua orang. Pertama, saya selalu dimulai dari diri kita dulu, di lembaga yang kita cintai. Ya, kita ngajak orang berjalan politik uang, dengan politik usaha, berintegritas dan lain sebagainya itu kita itu harus Tidak menafsik ya. Kalau bahasa agama itu tidak menafsik itu. Nah, maka yang pertama kita berharap minimal yang tadi saya bilang, masyarakat para tokoh mau mendengar dulu apa yang kita sampaikan, mendengar gitu, ya. Lalu kita bikin forum, mau didengar ada apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua tingkatannya itu kan mau bersama Bawaslu ikut menyampaikan, bisa tadi saya posting atau Bawaslu memposting bahaya politik uang. Mereka lihat dan mendengar. Nah, yang kedua tingkatannya kita berharap dia ikut menyebarkan, ikut bersiaran. Kalau dia tokoh agama di khutbahnya, kalau dia guru misalnya, di Ke murid-muridnya ya. muridnya, kalau dia dosen misalnya, dia tukang ojek misalnya, dia guru, dia tadi di komunitasnya, dia menyampaikan pesan itu yang disampaikan oleh Bawaslu. Karena sekali lagi ya, mengajak orang yang istilahnya saya, saya itu di pengawas itu ada dua kan, pengawas kultural, pengawas struktural. Kita ini kan pengawas struktural karena ada SK ya, dari komisioner sampai kepada tenaga kesekretariat. Ini itu digaji tuh. Tapi yang menggaji kita ya negara. Dari mana sumber gaji kita? Pajak. Dari mana sumber pajak? Ya kepunyaan rakyat. Tapi kalau tadi tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, itu mereka itu kan pengawas kultural. Dan mereka itu tidak terikat oleh SK, tidak mendapat gaji. Tapi kita harapkan mereka mau bekerja dengan istilah saya itu. Mereka inilah orang-orang pengawas profetik yang bekerja lillahi ta'ala, apa maka tadi kalau apa caranya atau harapan kita agar tidak terjadinya pelanggaran itu, pertama yang mudah-mudahan kita mau mendengar mau mendengar apa pesan kebaikan demokrasi. Yang kedua bisa meneruskan pesan-pesan demokrasi itu. Nah, yang ketiga mau menjalankan. Atau makomnya kan sudah tinggi. Kalau istilah dalam iman itu kan al-iman, ikra'ul bilsan, tasdiqum bil qalbi, wal amal bil arkan. Kira-kira dalam pemilu maupun pilkada soal integritas, kebenaran, kejujuran, keadilan itu apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita pikirkan, yang sama apa yang kita kerjakan. Kan itu inti dari integritas. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak, sahabat Bawaslu. Itu tadi langkah konkret ya bagi masyarakat maupun kelompok-kelompok yang mau berpartisipasi. Setidaknya kalau memang tidak bisa menyebarkan berita-berita terkait pengawasan partisipatif,
setidaknya teman-teman sendiri atau kita masing-masing yang melakukan kebaikan-kebaikan ini. Baik, yang terakhir Bapak, ini kita pesan reflektif di bulan suci Ramadan, karena podcast kita kali ini dalam rangka edisi Ramadan, dan sebagai penutup di bulan Ramadan yang penuh dengan nilai moral dan spiritual ini, apa pesan Bapak kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat ini, khususnya agar menjaga integritas demokrasi. Demokrasi bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis semua lapisan masyarakat, bagian dari ibadah sosial lah ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi puasa itu mengajarkan kita dua ibadah. Ibadah yang sifatnya personal dan ibadah yang sifatnya sosial. Puasa yang kita menahan haus, lapar, itu kan personality kita, ya kan? Hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dalam puasa juga Ramadan ini mengajarkan kita ibadah sosial. Apa berbuka, mengajak orang berbuka, melindungi anak yatim, memberikan zakat, itu kan ibadah dalam sifat sosial. Bila dikonteskan dalam proses kita pemilu berdemokrasi, harus imbang ya, antara ibadah yang sifatnya vertikal maupun ibadah yang sifatnya horizontal. Dalam pemilu juga sama, ya kan? Mengajak orang berbuat baik itu menurut saya orang untuk tidak politik, tidak politisasi sara, orang punya integritas dan lain sebagainya, itu kan ibadah yang sifatnya sosial, bukan ibadah yang sifatnya vertikal atau sifatnya individual. Sholat yang sifatnya individual, puasa yang sifatnya individual, ibadah gue rumah ya. Kalau bahasa ibadah gue rumah dan maka kalau dalam proses Ramadan ini kaitan dengan integritas dalam demokrasi itu adalah saya berharap nilai-nilai Ramadan ini itu misalnya tertib. Kan ada asas dalam pemilu itu tertib. Kita nggak ada orang berbuka setelah azan asar ya. Orang Nunggu maghrib dulu. Nunggu maghrib, ya kan? Kira-kira seperti itu kan? Itu orang suami istri melakukan hubungan misalnya sebelum azan di siang hari, maghrib di siang hari, saking tertibnya dan tidak ada tingkatan makomnya, mau presiden, mau kiai, mau pedagang asongan, sama saja, mau buruh nelayan, sebelum beduk maghrib berbunyi tak boleh ada orang berbuka puasa ya? Kecuali orang-orang yang memang di dalam aturan boleh menjalankan puasa. Tapi bagi orang yang wajib berpuasa dia tertib, dan kita melihat ya suasana itu sangat-sangat tertib. Yang kedua, nuansa kekeluargaan itu dapat ya. Kita mengajak orang, kita itu senang misalnya kalau berbuka itu mengajak orang banyak. Nah, bila dikonteskan dalam pemilu kan seharusnya kita senang mengajak orang banyak untuk berbuat kebaikan. Nah, jangan hanya kita sendiri. Maka nilai-nilai Ramadan ini yang selama 30 hari sebulan kita berpuasa ini, saya berharap ya nilai ini tetap terjaga terus kan. Pasca Ramadan. Jangan di Ramadan yang tertib, misalnya kan. Pasca Ramadan. Ramadan ini pokoknya begitu ada semuanya sudah di masjid, misalnya sholat sehari sudah baca Al-Quran misalnya. Kemudian setiap hari ada podcast, misalnya ada pesan-pesan kebaikan yang kita sampaikan. Nah, jangan sampai setelah Ramadan hilang itu semua. Padahal nilai Ramadan inilah yang kita harapkan bisa sustainable. Kalau saya itu bisa istiqomahkan pasca Ramadan. Artinya ada tahapan maupun tidak ada tahapan, nilai-nilai demokrasi itu harus tetap terjaga dengan baik. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat Bawaslu, telah sampai kita pada sesi terakhir tadi, yakni pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Hasan Basri selaku pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu, kita sudah sampai pada sesi akhir. Tadi kita sudah berbincang-bincang panjang lebar
terkait dengan bagaimana kita menguatkan ikhtiar melakukan pencegahan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah disampaikan. Saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih, dan bagi kita semua sahabat Bawaslu, mari kita jaga demokrasi ini. Semoga demokrasi kita semakin baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.